Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Wuri dalam pembelajaran online. Anak-anak, mari kita belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran 5. Adapun KD yang kita pelajari hari ini yaitu IPA KD 3.2, SPDP KD 3.3, dan Bahasa Indonesia KD 3.2. Tujuan pembelajaran kali ini, siswa dapat mengidentifikasi berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan pada manusia, menjelaskan informasi terkait pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana, menjelaskan berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan pada manusia, menceritakan karya tari daerah menggunakan properti, dan memahami macam-macam tari daerah menggunakan properti. Apakah kalian sudah siap? Anak-anak, perhatikan cerita berikut ini. Saat lomba, Dani merasa sesak napas. Dani menderita asma sehingga mudah sesak napas. Untunglah Dani selalu membawa botol spray untuk melegakan pernapasannya. Asma merupakan salah satu penyakit yang menyerang organ pernapasan. Adakah penyakit lain yang menyerang organ pernapasan? Mari kita simak teks berikut ini untuk memahami penyakit pada sistem pernapasan lebih lanjut. Penyakit pada sistem pernapasan. Yang pertama, emfisema. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembekakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Ada gambar paru-paru normal pada sebelah kiri dan ada gambar paru-paru yang kemasukan udara pada sebelah kanan atau pada penderita emfisema. Penyakit pada pernapasan yang kedua yaitu asma. Asma merupakan kelainan penyumbatan pada saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Kalian perhatikan pada bagian bronkus normal dan bronkus pada penderita asma. Penyakit pada sistem pernapasan yang ketiga yaitu kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh dan tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Silakan kalian perhatikan pada gambar antara paru-paru yang normal dan paru-paru yang terkena kanker. Penyakit pada sistem pernapasan yang keempat yaitu TBC atau sering disebut tuberkulosis. Tuberkulosis merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup atau kecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC napasnya sering terengah-engah. Penyakit pernapasan yang kelima yaitu bronkitis. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya, penderita mengalami sesak napas.
Penyakit yang keenam yaitu influenza. Influenza atau flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Anak-anak, dari informasi yang disajikan pada penyakit sistem pernapasan, silakan kalian buat pertanyaan dan jawaban berdasarkan bacaan penyakit pada sistem pernapasan. Tuliskan dalam tabel seperti contoh berikut ini. Kalian bisa membuka buku siswa halaman 81. Ingat, ada beberapa kalimat yang menggunakan kata tanya yang berbeda. Ada kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Untuk pertanyaan yang pertama, kita gunakan kata tanya apa berdasarkan informasi yang ada pada teks. Ibu contohkan, apa penyebab penyakit emfisema? Ya, penyebab penyakit emfisema adalah pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Kalian bisa membuat pertanyaan lagi pada baris berikutnya. Contoh, apa akibat penyakit bronkitis? Jawabannya adalah bronkitis mengakibatkan sesak napas. Anak-anak, antara pertanyaan dan jawaban harus disesuaikan. Kalian bisa mencoba untuk baris yang ketiga dan seterusnya. Sedangkan contoh pada kata tanya siapa, siapa yang berisiko besar terkena penyakit kanker paru-paru? Jawabannya adalah orang yang merokok. Sedangkan kata tanya yang keempat, di mana? Menyatakan tempat. Di mana terjadi infeksi pada penderita penyakit bronkitis? Ya, penderita bronkitis mengalami infeksi pada cabang batang tenggorokan. Pertanyaan yang keempat menggunakan kata tanya bagaimana. Contohnya, bagaimana kondisi paru-paru pada penderita tuberkulosis atau TBC? Ya, timbul pintil-pintil pada dinding alveolus. Bagaimana? Menanyakan tentang keadaan. Sedangkan yang terakhir yaitu menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa membutuhkan jawaban yang berupa alasan atau menanyakan alasan. Untuk pertanyaannya, contohnya mengapa penderita TBC bernapas dengan terengah-engah? Jawabannya adalah karena sel-sel pada paru-paru mati sehingga paru-parunya menguncup atau mengecil. Anak-anak, kalian dapat melanjutkan membuat pertanyaan dan jawaban berdasarkan teks penyakit pada sistem pernapasan pada buku siswa halaman 81 dan 82. Anak-anak, kebiasaan hidup sehat akan meminimalkan kemungkinan kita terserang penyakit, termasuk penyakit pada sistem pernapasan. Salah satu kebiasaan hidup sehat adalah dengan selalu aktif melakukan latihan fisik. Latihan fisik tidak hanya dapat dilakukan melalui olahraga, tetapi juga dapat dilakukan dengan menari. Mari kita pelajari nama tarian beserta asal daerah dan propertinya. Untuk tari reog berasal dari Ponorogo, menggunakan properti reog. Yang kedua, tari pendet
berasal dari Bali menggunakan properti Bogor. Yang ketiga, tari kipas Pakarena berasal dari Sulawesi Selatan menggunakan properti kipas. Yang keempat, tari topeng Cirebon berasal dari Cirebon menggunakan properti tari topeng. Yang kelima, tari kuda lumping berasal dari Jawa Tengah menggunakan properti kuda lumping. Yang keenam, tari piring berasal dari Sumatera Barat menggunakan properti berupa piring. Yang ketujuh, tari rengmong berasal dari Jawa Timur menggunakan properti selendang. Dan yang kedelapan, tari bondan berasal dari Jawa Tengah menggunakan properti payung, boneka bayi, dan kendi. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu kalian telah membuat clipping tentang tarian. Dari clipping yang kalian buat, silakan kalian ceritakan nama tarian, asal daerah, dan properti utama yang digunakan. Sebagai contoh, yang pertama, tari piring berasal dari Sumatera Barat. Tari piring dilakukan pada saat acara-acara tertentu seperti upacara adat. Properti tari piring berupa piring. Piring merupakan properti utama dalam tari piring. Untuk selendang merupakan perlengkapan yang menjadi ciri busana dipakai oleh penari yang sedang manggung pada pertunjukan. Busana yang digunakan adalah busana adat yang mencerminkan asal tarian tersebut. Untuk ikat pinggang yang digunakan para penari tari piring biasanya berwarna emas. Sedangkan alat musik tradisional yang digunakan berupa saluang, rebab, serunai, dan bansi yang digunakan untuk mengiringi para penarinya. Untuk aksesoris yang digunakan berupa kalung, rumbai yang menghiasi dada penari. Tarian yang kedua adalah tari payung, berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Dua properti utama dalam tari payung menggunakan payung yang dibawa oleh penari pria dan selendang yang dibawa penari wanita. Kedua perlengkapan tersebut digunakan untuk menyampaikan makna filosofi tarian ini. Keduanya saling melengkapi satu sama lain untuk menceritakan sepasang kekasih yang membina rumah tangga bersama-sama. Untuk tari yang ketiga, yaitu tari serimpi dari Yogyakarta. Selain gerakan penari serimpi yang gemulai dan lemah lembut, para penari juga tampil cantik dengan kostum dan hiasan khas Jawa. Busana penari mengenakan baju tanpa lengan bagian atas, serta bagian bawah mengenakan kain jarik bermotif batik. Kepala penari dihias dengan gelungan, bunga, serta hiasan berupa burung-burung kasuari. Agar penampilan penari semakin cantik, digunakan pula beberapa aksesoris tambahan seperti kalung, gelang, dan anting-anting. Kemudian untuk mempertegas gerakan yang dilakukan penari, turut pula selendang yang diikatkan di pinggang, serta keris yang diselipkan di bagian depan perut menyilang ke kiri. Tarian selanjutnya yaitu tari janger, berasal dari Bali. Adapun properti yang digunakan dalam kesenian tari janger meliputi gelungan janger, badong gelang kanan, sabuk, kain, oncer, ompak-ompak, dan kipas. Nah anak-anak, dapatkah kalian menceritakan tentang clipping yang kalian buat meliputi nama tarian, daerah asal, dan properti yang digunakan? Silakan kalian sampaikan di depan teman dan guru kalian. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini.
Silahkan perbanyak membaca buku referensi yang kalian miliki dan selamat belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.